Yun Yun menatap laba-laba besar dengan terkejut, wajahnya berubah dari merah menjadi putih, dan ekspresi cemasnya langsung muncul. Semua tindakan iblis laba-laba hitam itu menyamar, dan tujuan utamanya adalah untuk menangkap Xiao Yan. Godaan dari Adou Di masih sangat hebat. Mampu menangkap Dou Di adalah hal terpenting baginya. Xiao Yan merasa napasnya semakin sulit, dan benda yang lembab dan lengket terjerat untuk sementara waktu. Di tubuhnya, mungkinkah dasi 5 bunga nerubian hitam itu? Kepalanya agak pengap. Dia akan memakan dirinya sendiri seperti ini. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya dan membuat dirinya terlihat tenang dan santai. Bahkan jika dia mati, dia masih harus mati. Setelah beberapa saat, Xiao Yan merasa tubuhnya terikat oleh cairan putih susu itu. Dia ingin untuk bergerak. Dia juga tidak bisa bergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan energi dendam dalam topannya. Kemudian dia merasa itu seperti danau air yang masih tergenang, tanpa jejak turbulensi. Dia merasa bahwa tanda ini adalah sebuah agak aneh. Bisakah dia masih mengendalikan energi dendamnya? Xiao Yan merasakan cairan lembab dan kental, dan hatinya gatal untuk sementara waktu. Dia menjadi ngengat di jaring laba-laba, dan itu juga akan menjadi makanan lezat di bawah mulutnya. Itu benar-benar membuat orang merasa gelisah. Xiao Yan sekali lagi, dia menggunakan persepsi jiwanya untuk mendorong api aneh di tubuhnya. Tapi api aneh itu seperti batu kaku, tidak bergerak. Hatinya benar-benar putus asa. Cailin tidak bisa menyelamatkannya, dan Yunyun juga tidak bisa menyelamatkannya. Di kali ini, dia hanya bisa menjadi sepotong kecil daging di mulut laba-laba besar ini. Xiao Yan merasa pakaian di tubuhnya perlahan membusuk, dan jejak es dingin menyentuh tubuhnya. Apakah itu cairan putih susu yang disemprotkan dari iblis laba-laba hitam? Xiao Yan putus asa. Dia menutup matanya. Dia membiarkan laba-laba membusuk. Mungkin 10 atau 20 menit kemudian, dia akan menjadi seonggok bangkai. Kemudian, biarkan laba-laba memakannya satu gigitan pada satu waktu. Dia tidak pernah berpikir dia akan dimakan laba-laba. Tentu saja, dia tidak pernah memikirkannya, dimakan oleh binatang apapun. Dia adalah Dou Di, sosok tak terkalahkan di dunia. Tapi sekarang, dia terjebak di sini oleh laba-laba. Yunyun melihat ke arah laba-laba besar dan melihat bahwa kakinya yang seperti hutan bergerak. Kaki itu terlihat sedikit berantakan dan tebal, tapi sangat padat. Mereka mengangkat bahu satu per satu. Dia mendorong dirinya ke dalam tubuhnya. Ki pendendam dia berputar dan memadatkannya menjadi seutas benang tipis. Dia berpikir, mengikat laba-laba besar ini, selama itu terikat erat, dan kemudian menariknya. Dengan cara ini, Xiao Yan dapat dengan aman meninggalkan. Menyelamatkan Xiao Yan adalah pertama, hal-hal lain tidak akan dipertimbangkan untuk saat ini. Yunyun melemparkan benang tipis ke laba-laba satu per satu, dan kemudian membungkusnya dengan benang. Itu tidak bisa bergerak, tetap di sana, dan kemudian menggunakan caranya sendiri untuk menyerangnya. Ado Zong, tidak terlalu malu, itu lebih dari cukup untuk menyelesaikannya. Yun Yun melangkah untuk memobilisasi Douki di tubuhnya, dan terus menyemprotkannya ke laba-laba. Kemudian, dia mengikatnya dengan hati-hati. Kailin tidak berhati-hati seperti Yun Yun. Ketika dia melihat kehidupan Xiao Yan dalam bahaya, dia bergegas ke arahnya, hanya untuk melihat akimbonya, menatapnya, dan kemudian dengan raungan keras, dia melihat garis lebih dari panjangnya 100 meter. Piton raksasa itu bercokol di udara, dan menyemburkan aliran cairan dari mulutnya. Kemudian, semuanya disemprotkan ke laba-laba. Ular sanca langit berwarna-warni adalah binatang roh purba. Laba-laba di depan itu secara alami menakutkan. Cairannya sangat korosif, dan mengandung sangat beracun. Begitu cairan menyentuh laba-laba, ia bergetar hebat. Ketika disemprotkan lagi, ia menggeliat tubuhnya. Kemudian, cairan itu seperti hujan, dan itu terus meludahi tubuhnya. Tubuhnya, di bawah serangan cairan yang sangat beracun ini, laba-laba perlahan-lahan menjadi ilusi, menjadi tidak terlihat untuk sementara waktu, dan menghilang ke angkasa. Nerubian hitam itu melarikan diri lagi. Yun Yun buru-buru berjalan ke Xiao Yan, dan melihat bahwa dia terjerat oleh segumpal benang sari abu-abu hitam, seperti kepompong. Apa yang akan terjadi pada Xiao Yan di dalam? Apakah dia hidup atau mati? Hati Yun Yun untuk sementara, dia tidak berani membayangkan bahwa seseorang yang telah terbungkus racun begitu lama masih bisa hidup. Jika dia bisa bertahan, itu akan menjadi keajaiban. Dia mengubah Douki menjadi pisau yang tajam. Dengan lembut dia dengan lembut membelai kepompong abu-abu yang mengikat Xiao Yan.
Tetapi ketika energi dendam menyentuhnya, rasanya keras, dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Jusnya sudah mengeras. Ini bukan fenomena yang baik. Cailin berbalik dan berdiri di depan Xiao Yan, menatap kosong kepompong besar di depannya. Itu pasti rusak. Kalau tidak, Xiao Yan akan terjebak di dalamnya. Tentu saja, ada jenis kepompong lain. Situasinya adalah bahwa Xiao Yan memasuki kondisi kultivasi. Ketika dia dan Xiao Yan terjebak dalam magma, dia seperti dalam kepompong, tidak bergerak. Tapi dia berlatih di magma panas dalam keadaan mati suri. Lalu, kali ini adalah Xiao Yan juga terjebak dalam magma kali ini. Ai Fang datang perlahan, dan Linger mengikutinya. Keduanya berjalan diam-diam ke kepompong, dan kemudian menatapnya dengan marah. Saya melihat Ai Fang mengalirkan air mata. Dia berteriak, Xianggong, Xianggong, dapatkah Anda mendengar saya berbicara? Tanda tanya petik 2 titik. Air mata itu jatuh setetes demi setetes di kepompong manusia. Begitu titik air mata itu menyentuh kepompong, saya merasakan getaran di kepompong, dan kemudian dia merasakan sebuah kekuatan menghantam dinding kepompong. Kemudian, dengan sebuah ledakan, dinding kepompong pecah, dan seekor naga raksasa muncul dari kepompong. Dia berputar-putar di langit beberapa kali, dan kemudian, dengan meludah, naga raksasa lain muncul dari kepompong. Ia terbang keluar dari mulutnya, dan di antara kedua naga itu, ada manik bulat yang mengilap. Manik itu terus berputar, jika dilihat lebih dekat itu adalah pria dan wanita. Keduanya meringkuk seperti Tai Chi. Gambaran umum. Yun Yun melihat lebih dekat pada manik-manik itu, dan itu dibentuk oleh Xiao Yan dan Ai Fang. Yun Yun merasa pikirannya sedikit pengap bagaimana mungkin Ai Fang melayang di udara di sebelahnya. Dia kagum, tapi Cailin tertawa di samping. Selama Xiao Yan tidak mati, dia akan bahagia. Di dunia ini, tidak ada yang membuatnya merasa lebih bahagia daripada hidup Xiao Yan. Dia tersenyum dan melihat dua naga terbang di langit dengan gembira. Itu adalah jantungnya terbang, dan harapannya terbang. Yun Yun melihatnya seperti ini, dan dia memecahkan mulutnya dan tertawa. Melihat Xiao Yan hidup, hatinya juga sangat bahagia. Namun, Yan Ran dan Linger berpelukan dengan penuh semangat. Ini adalah momen yang patut dirayakan. Meriam Yun Yun Dou Qihua melesat ke udara sebentar, dan mendengar suara Dong Kua Dong suara berderak terus berdering. Naga raksasa di udara juga senang, dan dari waktu ke waktu saat guntur dimuntahkan dari mulutnya. Petir yang menyilaukan menembus langit, dan kemudian menunjukkan busur, dan dengan anggun meluncur dari langit, dan kemudian melihat cahaya terang berkedip di udara, dan guntur bergemuruh. Mulut naga menyentuh dan bergerak di langit, dan gumpalan api aneh desis disertai dengan asap biru samar. Itu melayang di udara. Adegan seperti itu membuat keempat wanita itu gila untuk sementara waktu. Pria dan wanita itu menyatu. Melihat Ai Fang dan Xiao Yan di langit, Linger merasa sedikit iri untuk sementara waktu. Di antara wanita-wanita ini, hanya dia dan Xiao Yan yang masih menjaga jarak, tapi jarak ini membuatnya dan Feng Feng lebih kuat. Ada jarak di antara mereka. Saya melihat manik-manik terbang di udara, bergerak tinggi dan rendah, mengubah berbagai rute, dan dua naga terbang juga menari dalam berbagai bentuk. Manik-manik itu tiba-tiba menggosok tanah dan berguling. Ayo, saya melihat bayangan mutiara, berlama-lama menghilang, tetapi Ai Fang muncul di tanah. Saya melihatnya mengenakan tule, dan tubuhnya yang anggun menjulang. Itu adalah sosok wanita cantik. Yun Yun menatapnya. Aneh, berapa lama Ai Fang turun, dan berapa lama Linger naik. Yun Yun tersenyum pada Ai Fang dan berkata, kamu bertukar dengannya. Yun menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Cailin, bagaimanapun, tidak mau kesepian. Satu orang berubah menjadi sayap dan terbang ke udara. Melihat kesempatan itu, dia terbang ke Xianglong, menatap manik-manik di antara dua naga dengan seksama. Dia melihat cahaya merah muda di dalam manik-manik. Di luar manik-manik adalah lapisan tipis kain kasa putih. Tubuh manik-manik berputar dengan cepat, menggeliat, dan terus berubah arah. Ini adalah bentuk zigzag untuk sementara waktu, bentuk angka 8 untuk sementara, dan naga terbang juga berayun keluar segala macam bentuk skala warna sangat menarik untuk sementara waktu. Yun Yun melihat Cailin dengan semangat tinggi di udara, dan dia juga mengambil keinginan, dan perlahan-lahan melangkah ke langit. Dia juga ingin melihat lebih dekat seperti apa naga dan bola naga di langit. Ketika dia melihat itu jelas itu seperti skala warna-warni, penuh minat. Penerbangan yang indah, penerbangan semacam itu adalah jenis kehidupan yang ekstrim.
Yun Yun dengan enggan melirik manik-manik yang berputar, memikirkannya, terasa sedikit gatal. Kecepatan rotasi Dragon Ball akhirnya melambat, dan perlahan-lahan menggosok tanah dan berhenti. Sinar cahaya melayang, memperlihatkan dua orang di antara mereka. Mereka berpelukan erat dan terbungkus kain tule. Mereka berjalan perlahan. Mereka keluar. Itu adalah sepasang orang yang saling jatuh cinta, dan mereka juga sepasang orang yang dekat satu sama lain. Mereka berjalan perlahan, berpegangan tangan. Yun Yun melihat penampilan mesra mereka, dan merasa sedikit iri. Untuk sementara Cailin menunjukkan jejak kecemburuan dengan raut wajahnya, Xiao Yan memiliki wanita lain. Xiao Yan dan Linger perlahan berjalan di depan mereka dan tersenyum pada mereka. Senyumnya cerah dan cerah. Dia tampak jauh lebih muda lagi. Ini adalah pemuda yang penuh dengan masa muda. Dia berjalan dengan penuh semangat dan penuh semangat. Dia berjalan dengan tenang dan Yun Yun tersenyum sedikit. Dia berkata, tidak apa-apa. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan sepenuh hati, bagaimana mungkin, tidak apa-apa. Cailin menatapnya dengan arogan. Dia melirik Linger dengan tenang, dan tersenyum dingin untuk sementara waktu. Dia berkata, ini pertemuan yang bagus, itu mengagumkan. Xiao Yan kemudian berkata, kalau begitu kamu harus mencobanya juga. Coba hal semacam ini, rasa. Ai Fang datang dan mengencangkan tangan Linger. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia dan Linger berada di garis depan yang sama. Mereka disukai oleh Xiao Yan bersama-sama. Ini adalah semacam kehormatan dan semacam kebahagiaan. Hanya mereka yang memilikinya akan merasakan manisnya. Mereka yang belum mendapatkannya hanya bisa melihat kecemburuan dan dendam. Xiao Yan melirik beberapa orang, dan dia berteriak, Cailin, lindungi hukum. Dia duduk bersila, duduk di tanah, tangannya membentuk simpul. Aku melihat kilatan cahaya putih, dan dua bayangan memasuki tubuh Xiao Yan satu demi satu dari antara alisnya. Itu adalah dua naga yang baru saja terbang. Dia perlahan memindahkan mereka ke meridian tubuh. Kemudian dia perlahan bergerak maju di sepanjang rute Feng Jue. Dia melihat dua naga perlahan mengambang di meridian. Dan ketika ki pertempuran mendekati mereka, mereka akan melakukan beberapa perjuangan dan perlawanan. Tapi Xiao Yan meningkatkan kekuatannya lagi. Dengan roh pendendam, dia mendorong mereka tanpa henti. Tujuannya adalah untuk memurnikan dan menyerap mereka. Kedua naga itu secara bertahap dimotivasi olehnya dan memasuki Burning Jue. Kemudian, jejak energi perlahan mengalir melalui meridian, berubah menjadi tetesan cairan, dan menetes ke dalam topan. Setelah lebih dari 1 jam, topan secara bertahap meluap. Ketika dia kenyang, kekuatan yang luar biasa segera mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia merasa hangat di sekujur tubuh untuk sementara waktu. Dia bangun dari keadaan kultivasi. Promosinya berhasil. Do Huang Bintang 8 sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat sangat tinggi. Cailin sangat gembira. Setiap kali Xiao Yan maju, dia akan mengikuti. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia pikir mereka adalah suami dan istri karena dia memiliki hati yang baik. Langkah-langkahnya bagus, mengapa terlalu banyak berpikir? Xiao Yan mengambil beberapa langkah di tanah, mengangkat matanya untuk melihat Gunung Yunlan, dan kemudian melihat penampilan penuh teka-teki di depannya. Dia berkata kepada Yun Yun, letakkan mereka, mari kita menjadi datar. Yun Yun mengangguk, dan dengan lembut membelai tangannya di udara. Dia melihat gelombang putih perlahan melonjak di atas tanah, dan tanah menjadi datar untuk sementara waktu. Xiao Yan melihat area luas dari tanah kekuningan, menunjukkan sedikit penyesalan. Dia berkata, akan menyenangkan untuk memiliki beberapa warna hijau. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, pindah ke tempat lain, ini hijau. Namun, tempat lain akan sunyi. Benua Douqi telah berperang selama bertahun-tahun, menghancurkan banyak lingkungan. Xiao Yan mengangguk sambil berpikir. Perasaan Yun Yun juga menyentuh hatinya. Perang seharusnya tidak ya, itu harus lembut, tapi apakah ada perang seperti itu? Xiao Yan melihat sekeliling lagi dan berkata kepada Yun Yun, saya pikir lebih baik mencari tempat tersembunyi untuk bermalam, tidak aman untuk membuka ruang, dan menghadapi sekelompok lawan level Douzun, penghalang ruang angkasa. Bukan untuk mereka, peran rambut pribadi. Mereka hanya perlu menarik tangan dengan lembut, mereka dapat menyerbu ruang. Pikirkan lagi, apakah ada tempat yang lebih aman di Gunung Yunlan? Yun Yun memikirkannya. Dia berkata, ada tempat lain yang relatif aman. Dan itu adalah tempat di mana para master sekte pegunungan Yunlan berlatih, gerbang hidup dan mati. Xiao Yan memikirkannya sebentar, dan kemudian berkata dengan tegas, kalau begitu pergi ke sana.
dan lihat pintu hidup dan mati, aku sangat penasaran. Yun Yun tersenyum dan berkata, kamu juga bisa bertanya pada Yanran. Untuk melihat apakah ada sesuatu untukmu di sana. Di mana aku penasaran. Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Yanran, apakah ada yang aneh dengan tempat itu. Yanran berkata dengan malu, aku juga tidak bisa mengomentari ini, itu perlu berpengalaman. Beberapa orang memiliki lebih banyak pengetahuan. Guang, mungkin mereka tidak berpikir begitu, tetapi beberapa orang tidak mengalami kesulitan seperti itu, jadi mereka merasa aneh. Xiao Yan mengangguk, dia telah melakukan perjalanan ke banyak tempat selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak institusi, jadi dia secara alami tahu apa yang aneh dan apa yang tidak aneh. Kailin berkata dengan sedikit cemas, aku tidak takut setan laba-laba hitam datang lagi, dan aliansi dunia bawah. Xiao Yan juga berkata kepada Yun Yun dengan ragu-ragu, bagaimana menurutmu? Yun Yun berpikir sejenak, sementara, dan dia berkata, tidak perlu takut dengan setan laba-laba hitam, tetapi aliansi dunia bawah sedikit khawatir. Bukankah itu retak terbuka di Gunung Yunlan? Tidak mudah untuk melakukannya dengan benar. Xiao yang tidak bisa dijelaskan, itu retak terbuka. Tidak ada gerakan, dan berdasarkan pengalaman Anda, apa konsekuensinya? Yun Yun berkata dengan cemas, bagian bawah kuali akan ditarik dari dasar kuali, atau itu akan dilemparkan ke dalam lubang. Dan dari situasi saat ini, itu tidak akan membahayakan kita, karena kita untuk sementara memiliki keunggulan adalah alasan utama mengapa itu tidak dapat membahayakan kita. Xiao Yan memikirkannya, dan merasa bahwa analisis Yun Yun masuk akal. Jika harus percaya diri dalam pertempuran head-to-head itu akan membunuhnya sekarang. Bagaimana bisa menunggu begitu lama? Jika tidak yakin menang, maka itu akan membuka pintu lebar-lebar, dan apa alasannya? Ini juga sangat menarik. Pada saat ini, ia membuka pintu dunia bawah. Itu untuk memikat dirinya sendiri. Xiao Yan berpikir, dia masih bisa. Jangan tertipu oleh ini. Jika Anda tidak bisa keluar, itu akan sangat merepotkan. Jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Anda tahu bahwa ada risiko, tetapi Anda masih harus terpaku di tanah. Mungkin Anda kurang hati. Ketika Anda menghadapi umpan orang lain, Anda dapat menutup mata, dan kemudian adalah mungkin meninggalkan pegunungan Yunlan dengan lancar. Xiao Yan berkata dengan tegas kepada Yun Yun, kamu memimpin jalan ke depan, mari kita pergi ke gerbang hidup dan mati segera. Jika itu adalah tempat rahasia Gunung Yunlan, maka itu adalah tempat yang relatif aman. Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba teringat situasi sekte hidup dan mati ketika Gunung Yunlan dibubarkan. Dia berkata, Yun Yun, bagaimana Anda menghadapi sekte hidup dan mati ketika Anda membubarkan sekte Yunlan? Pikir Yun Yun tentang hal itu dan berkata, saya membiarkan semua murid sekte meninggalkan Gunung Yunlan, dan mereka tidak tahu tempat rahasia ini. Jadi saya tidak mengumumkannya, tetapi saya menghancurkannya, tetapi saya tidak menghancurkannya. Saya sedang terburu-buru dan melupakannya. Petik 2 titik. Xiao Yan menghirup udara dingin, dia berkata, Yun, ini meninggalkan bahaya tersembunyi. Sudah bertahun-tahun, bagaimana jika seseorang menemukannya dan menempatinya, sudah pernah memikirkannya. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak terlalu memikirkannya, aku hanya terburu-buru untuk membubarkan sekte Yunlan. Dan kamu dan Yaoye sangat erat, bagaimana aku bisa begitu peduli? Banyak bahkan diriku sendiri, Hei Yanran, meninggalkan sendiri. Melihat dia mengatakannya dengan menyedihkan, Xiao Yan juga mengingat peristiwa masa lalu tahun ini, dan benar-benar melahirkan beberapa kesedihan. Kailin berkata dengan tidak sabar, ayo pergi, lihat apa yang kalian katakan menyedihkan, jangan memprovokasi hal-hal sedih, lalu bersihkan hidungmu dan keluarkan air mata, dan lupa untuk bergegas, cepat dan pergi. Dengan terburu-buru, beberapa orang tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, dan mereka bergegas maju. Ini adalah jalan yang tidak diketahui, dan saya tidak tahu kesulitan dan rintangan di depan. Ketika mereka datang dengan selamat. Tetapi ketika mereka pergi, mereka tidak penuh risiko. Jalan macam apa ini? Lihatlah wanita di depannya. Sekarang mereka telah menjadi istrinya. Sesuai dengan niat awalnya. Dia tidak berencana untuk menikahi begitu banyak istri, tetapi secara tidak sengaja, dia satu persatu, mereka menjadi wanita mereka sendiri. Jalan hidup penuh dengan variabel, tetapi jalan ke depan juga penuh dengan variabel. Dia memiliki 17 atau 8 kegelisahan di hatinya. Ada banyak kesulitan di dalamnya.
Mendengar suara gemuruh di belakangnya, Yun Yun melangkah ke langit dan memeriksanya. Dia melihat bahwa retakan di tanah telah ditutup pada saat ini. Tampaknya aliansi dunia bawah datang dan mundur. Sage, siapa yang berani melawan? Jelas sekali, kekuatan yang dibangkitkan oleh metode rahasia akan sangat berkurang. Yang disebut setengah kaisar hanyalah impor paralel. Begitu dia bertemu dengan seorang kaisar petarung sejati, dia hanya bisa menahan ekornya. Lari, ini adalah orang-orang dari dunia bawah aliansi. Selama orang-orang dari aliansi Tianfu bersatu, tidak ada lawan yang tidak dapat dikalahkan, bahkan jika dia benar-benar setengah kaisar. Ketika saatnya tiba, itu akan benar-benar membuatnya bolak-balik. Xiao Yan memberi isyarat kepada Yun Yun untuk turun. Bahkan jika dia tidak melihatnya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tumbuh sebagai vegetarian. Seorang kaisar yang bertarung, dia telah naik turun, dan dia masih takut dengan parit dan punggung bukit kecil ini. Dia tidak menutupnya. Apa yang akan terjadi pada lapisan tanah? Ada sesuatu yang keluar untuk bertarung selama 300 putaran. Yun Yun turun dari dunia dan berkata dengan gembira, ayo pergi. Mereka pergi. Xiao Yan tampak acuh tak acuh. Dia berkata, mengetahui mereka melarikan diri, dia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Yun Yun kemudian tersenyum, dan dia berkata, kamu akan menyakiti orang lain. Kata Xiao Yan serius, aku tidak akan menyakiti mereka. Jika kamu berlari seperti ini, mereka tidak melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Tapi apa itu, sama saja. Yun Yun tertawa lagi, murni dan polos seperti gadis muda. Begitu seorang wanita bahagia, dia akan terlihat seperti gadis muda yang cantik. Xiao Yan membuatnya tertawa, apa yang kamu tertawakan? Kamu tidak punya ekor. Yun Yun berkata sambil tersenyum, kamu hanya punya ekor. Antara bercanda dan bercanda, ada ekspresi keintiman. Xiao Yan menepuk wajahnya dan berkata, jangan cantik cepat dan pimpin jalan ke pintu kehidupan dan kematian. Yun Yun kemudian dia meliriknya dengan mencela, dan berkata, kamu pikir pintu hidup dan mati begitu mudah ditemukan. Karena itu disebut pintu hidup dan mati, pintu itu melayang di antara hidup dan mati. Keberadaannya pasti membuat Anda tidak dapat mengetahuinya, bukan berarti Anda mengatakan itu mengarah langsung ke hidup dan mati. Pintunya mudah dijangkau, dan pada pandangan pertama, Anda suka memerintah orang. Xiao yang tersenyum dan berkata, seorang ratu kekaisaran Jiama memimpin ribuan pasukan, belum lagi aku adalah Kaisar Dou, dan seluruh benua Douqi. Di atas dan hanya yang ini. Yun Yun mendengarkan bualan Xiao Yan, dan dia terus tertawa di dalam hatinya. Dia selalu suka melihat lelucon orang lain, tetapi saat ini, mendengarkan bualan Xiao Yan, dia berkata, kamu adalah seorang Doudi, seharusnya tidak. Anda mengambil seluruh orang-orang di benua Douqi semua diperintahkan untuk bergerak. Pinggang Xiao Yan lurus, dia berkata, tentu saja. Yun Yun kemudian berkata dengan senyum jahat, orang-orang dari aliansi dunia bawah ada di sini. Kamu dapat memberi perintah. Biarkan mereka pergi dengan cepat. Mereka juga orang-orang dari benua Douqi. Xiao Yan berkata, mereka adalah musuhku, oposisi, ini tidak masuk hitungan. Yun Yun tertawa dan berkata, jika kamu perintahkan mereka untuk tidak memindahkannya, tidak apa-apa. Pukul mereka dengan keras. Xiao Yan melihat penampilan Yun Yun yang polos dan romantis dan sangat senang untuk sementara waktu. Melihat penampilannya yang arogan dan licik, dia tidak bisa menahan tawa. Ya, yang kuat memiliki otoritas mutlak. Tinjunya terentang. Di atas tinju, dunia keluar. Tapi tinju Kaisar Dou umumnya tak tertandingi di dunia. Selama dia mengangkatnya, begitu dia meletakkannya, itu akan menghancurkan bumi dan kuat. Tapi ketika menyangkut Xiao Yan, aku takut itu tidak akan diketahui. Dia hanya petarung bintang 3 sekarang. Tidak peduli seberapa tinggi tangannya, itu akan diam. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yun Yun mengatakan hal-hal ini. Mendengar ini di telinganya, sekarang, itu hanya bisa menjadi lelucon tanpa efek sedikit pun. Dia hanya seorang kaisar pertempuran yang halus dan efektif. Dia tidak mengungkapkan posisinya, hanya tertawa dan berkata, jika kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan Zhoushuan Dousheng kamu, maka kamu sebaiknya mengambil tindakan. Yun Yun mendengarnya sangat frustrasi, dan tahu bahwa dia telah kehilangan keberanian untuk bertarung. Dia juga tertawa dan berkata, ayo pergi ke gerbang hidup dan mati. Yan Ran melirik Yun Yun dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Xiao Yan melihatnya seperti ini dan bertanya,
Ada apa dengan Yanran? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Yanran menggelengkan kepalanya. Dia berkata, memasuki gerbang hidup dan mati adalah semacam ujian. Xiao yang tersenyum tidak setuju dan berkata, kamu tidak berada di level Do Huang ketika kamu keluar darinya. Dan Yun San hanya seorang Do Zong. Tetapi Yun Yun sekarang peringkat 9 Do Seng. Ketakutanmu hanyalah ketakutan di lubuk hatimu. Dan sekarang, sangat mungkin itu bukan apa-apa. Pintu hidup dan mati tidak begitu menakutkan. Ketika Yanran mendengarnya mengatakan ini, hatinya yang gugup menjadi rileks. Dia selalu berjalan berdasarkan pengalaman, yang merupakan salah satu karakteristik dan kelebihannya. Tetapi kadang-kadang, pendekatan ini agak kuno, seperti kali ini perjalanan ke pintu kehidupan dan kematian. Dia masih mengandalkan ingatan di lubuk hatinya yang terdalam, dan merasa bahwa sangat sulit untuk memasuki pintu hidup dan mati. Saat itu, dia keluar dari pintu hidup dan mati. Hal-hal berbeda. Yun Yun memikirkannya, apa yang dikatakan Xiao Yan juga masuk akal. Pada saat itu, mereka menganggap pintu hidup dan mati sangat misterius, dan sangat sulit untuk memasuki pintu hidup dan mati. Tetapi pada saat itu, jenis apa level yang mereka miliki? Pada saat itu, pada level yang berbeda, perlu untuk membicarakan level yang berbeda. Berdasarkan levelnya saat ini dari Nine Rang Fighting Sein, memasuki gerbang hidup dan mati mungkin adalah hal yang mudah. Berlebihan, keraguan-raguan adalah semacam penarikan diri. Yang harus dilakukan adalah mundur. Dalam situasi saat ini, mundur hanya bisa memalukan, dan bahkan jika kita menghadapi kesulitan, kita tidak boleh mundur. Xiao Yan sekarang paling tidak mampu menahan ujian. Dia bahkan bukan semangat juang. Pada tingkat master pertempuran besar, mungkin sulit untuk memasuki gerbang hidup dan mati. Pada saat itu, Yun Yun ada di sekitar level ini. Memasuki saat itu meninggalkan kenangan yang mendalam untuknya, dan dapat dilihat bahwa itu masih sangat sulit. Bahkan sekarang, dia juga memiliki rasa takut yang dalam di hatinya. Karena ini masalahnya, maka dia harus memberi contoh. Kali ini, bahkan jika itu sulit, dia akan dengan berani masuk. Suara angin dan hujan di pegunungan Yunlan akhirnya menjadi tenang. Setiap pertempuran adalah kombinasi guntur dan kilat, dan sangat intens. Begitu awan menyebar, ada keheningan yang jarang terjadi di Gunung Yunlan, dan bahkan ada beberapa kesepian dan kedamaian dalam kesunyian. Kesepian, perang segera berakhir, dan gunung-gunung tempat perang berakhir terang dan cerah untuk sementara waktu. Hutan berdiri dengan tenang, matahari menyebar dengan lembut, dan cahaya kuning pucat menyapu seluruh pegunungan, memberikan semua pohon dan puncak. Sedikit kedamaian datang. Xiao Yan dan beberapa istrinya sedang berjalan di pegunungan, tidak ada langkah kaki berat yang membuat sedikit suara. Kadang-kadang mereka akan mengejutkan burung dan binatang di hutan, menyebabkan mereka terbang dan berlari tanpa tujuan. Ancaman dari manusia masih sangat menakutkan. Melihat burung-burung terbang di langit dan binatang buas berlari ke hutan, Xiao Yan tersenyum bahagia. Pemandangan seperti itu tampak sangat nyaman dan nyaman. Ini adalah pegunungan, pemandangan yang langka. Awan berkibar dengan santai di langit, dan seekor burung raksasa terbang bersama awan. Pemandangannya tampak indah. Xiao Yan tersenyum dan melihat ke kejauhan, merasa sangat baik untuk sementara waktu. Sejak dia memasuki pegunungan Yunlan, dia telah naik beberapa tingkat berturut-turut, dan maju dengan kecepatan seperti itu. Kecepatan promosinya dapat dianggap sebagai lompatan ke depan. Dia menyukai kecepatan promosi semacam ini. Kecepatan seperti itu akan membuatnya sangat mungkin untuk kembali ke kekuatan puncaknya. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Dan berapa banyak hal bahagia yang bisa terjadi dalam hidup seseorang. Yang bahagia adalah 2 atau 3, dan yang tidak memuaskan adalah 7 atau 8 dari 10. Oleh karena itu, ketika Anda menemukan kebahagiaan, itu perlu untuk memanjakan dan menikmati. Cailin memandang Xiao Yan dengan senang, dan suasana hatinya membaik. Untuk sesaat, semangat juang berubah menjadi sayap, terbang dan berputar-putar di udara, membuat banyak trik. Dia menari, menanggapi suasana hati Xiao Yan yang bahagia dengan tariannya yang bersemangat. Yunyun terlihat pada sisik warna seperti ini, dan juga membiarkan semangat juang keluar dari tubuh. Di udara, kelompok sisik dan bunga terbentuk, dan bunga-bunga cerah dan putih melayang di langit penuh vitalitas. Terkadang peoni, satu demi satu pola. Dia adalah master sekte-sekte bunga. Secara alami akan ada banyak bunga berkualitas tinggi yang dibuat.
Xiao Yan melihat keduanya bersaing untuk kecantikan, dan ada banyak kegembiraan di hatinya. Api aneh keluar dari tubuh dan berubah menjadi banyak binatang. Datang, dan dengan auman, bergema di 4 bidang. Beberapa orang tertawa dan tertawa sebentar, yang menambahkan banyak vitalitas ke Gunung Yunlan yang tenang. Xiao Yan melihat pegunungan yang bergulir di kejauhan, dan harga dirinya tiba-tiba tumbuh. Membawa badai, bersiul dan menyebar. Satu gelombang abis dan gelombang lain terus melonjak. Angin dan ombak ditumpangkan pada angin dan ombak, dan suara siulan ditumpangkan pada suara siulan. Itu bergoyang keras dan ombak naik turun, seperti gunung. Kekuatan semacam ini membuat beberapa orang pusing untuk sementara waktu. Setelah menari beberapa saat, Xiao Yan merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mencapai efek seperti itu. Dengan pangkatnya sebagai master pertempuran yang hebat, dia seharusnya tidak membuat gerakan sebesar itu. Setelah gerakan itu terjadi, terlalu hebat, dia akan itu tidak bisa dihentikan, dan akan sulit untuk dilanjutkan. Tapi kali ini, tariannya hangat dan penuh suara. Di mana keanehannya? Xiao Yan juga bingung dengan perilaku aneh yang dia buat dari waktu ke waktu. Selama perjalanannya ke Lanshan, penguasa Xuanchong ini adalah senjata penyelamat hidupnya dan salah satu kartu trufnya. Namun dalam roaming selanjutnya, ia secara bertahap mengembangkan keterampilan bertarung yang lebih kuat, dan secara bertahap melupakannya. Melupakan juga baik tua, ukuran Gunung Yunlan berada di luar dugaan Xiao Yan. Kenangan yang tersebar pada tahun itu tidak dapat memberikan kesan yang akurat tentang pegunungan tersebut. Namun, berjalan di pegunungan kali ini, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang pegunungan tersebut. Pergiling di sana, itu di sisi barat pegunungan. Kali ini, dia pergi ke timur, melihat puncak utama Gunung Yunlan, yang menjulang ke langit. Beberapa orang bersemangat. Selama bertahun-tahun, pegunungan ini telah berlama-lama di benaknya, berpikir bahwa ada yang jelas tapi kesannya semakin kabur. Saya hanya hidup untuk 1 malam, tetapi saya harus mencarinya seperti ini. Apakah ini masalah besar, dan saya hanya bisa menemukan sebuah gua di mana kebutuhan untuk masalah seperti itu? Di mana gerbang hidup dan mati? Saya pikir Yunyun dan Yanran akan akrab dengan jalan, tetapi ketika mereka melihat mereka di pegunungan, mereka tidak dapat menemukan jalan mereka. Apakah karena gunung telah banyak berubah, atau mereka ingatannya tidak bagus? Xiao Yan sedikit linglung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seperti ini? Sangat sulit untuk dipahami. Yun Yun adalah raja di sini, dan Yanran juga penerus raja berikutnya. Tanpa diduga, ini pintu hidup dan mati tidak dapat ditemukan. Xiao Yan bertanya pada Yun Yun, apakah kamu masih memiliki kesan? Katakan padaku, biarkan aku mendengarnya. Yun Yun ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, di bagian bawah pegunungan, ada genangan air, dan garis dipahat dari tebing. Jalannya mengarah langsung ke dasar lembah. Lembahnya agak aneh. Ada tebing yang tingginya ribuan kilometer. Burung sedih, dan monyet sulit didaki. Suara rengekan mendengarkannya membuat orang merasa panik di hati. Xiao Yan tertawa dan berkata, Yunsan ini berkolusi dengan istana jiwa. Jadi tentu saja pertempuran semacam ini dibuat, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Yun Yun menghela nafas dan merasa bahwa Xiao Yan benar, dan dia juga merasa bahwa perilaku Yunsan pada tahun-tahun itu sedikit aneh. Dia sering tinggal di tempat terpencil, tinggal di gerbang hidup dan mati selama beberapa bulan atau beberapa bulan. Tahun, itu mungkin aula jiwa, apa yang orang-orang rencanakan. Atau, dia hanya bertindak sebagai penjahat istana jiwa. Seperti dia, istana jiwa selalu mencarinya. Dan begitu ditemukan, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ayo, Yun Lanshan sekarang takut itu juga akan menjadi cabang istana jiwa. Xiao Yan melihat ekspresi sedih di wajah Yun Yun, dan tahu bahwa dia mengingat masa lalu. Peristiwa masa lalu di hati Yun Yun selalu bisa menyengatnya dan meninggalkan bekas luka di hatinya yang lembut. Xiao Yan tidak tega melepaskannya. Dia sedang kesakitan. Dia adalah istri tercintanya. Jika dia tidak merasa kasihan padanya, siapa yang akan menyakitinya? Orang lain akan mengabaikan rasa sakitnya dan acuh tak acuh. Hanya dia yang menganggap merawat istrinya sebagai tanggung jawab dan kewajiban. Dia terluka, dia sakit, dan itu lebih menyakitkan daripada dia. Xiao Yan perlu mengubah topik pembicaraan. Dia telah terjerat dalam masalah hidup dan mati, yang sebenarnya tidak terlalu pintar. Namun, jika kita tidak berbicara tentang hidup dan mati, apa yang bisa kita bicarakan sekarang? Banyak kontradiksi, dan banyak kontradiksi membuatnya sulit untuk menyelesaikannya sekaligus.
Solusi ini diselesaikan, dan itu ditutup lagi. Dia selalu bermasalah dengan ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Beberapa hal yang ditakdirkan selalu sulit untuk dihilangkan. Yunyun melangkah ke langit dan memandangnya sejauh mata memandang. Bunga dan tanaman di Gunung Yunlan selalu menjadi mimpi di hatinya. Dia sering tidak bisa terjerat dalam mimpi ini, dan pikirannya selalu mengembara di dalamnya. Entah kenapa, terbang atau menari, berkeliaran. Gunung Yunlan masih Gunung Yunlan yang sama, tempat di mana dia terpesona oleh mimpinya. Dan sekarang, dia kembali ke tempat ini, kembali ke tempat di mana dia biasa berlama-lama dalam mimpinya. Mimpi lama terbangun, dan mimpi baru diam-diam menyelinap ke dalam hatinya. Hidup selalu seperti ini, mimpi demi mimpi, harapan demi harapan, entah terjaga atau bermimpi. Mimpi itu jelas terukir di hatiku. Jika waktu bisa diputar ulang, maka dia rela menginjak kembali jejak hidupnya sendiri. Yun Lanshan yang luas tercetak di matanya. Pemandangan yang indah membuatnya merasa santai dan bahagia untuk sementara waktu, dan pemandangannya masih sama seperti dulu. Oh, tidak jauh, lembah itu muncul, jatuh ke tanah, dan Yun Yun memimpin orang banyak. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia akrab dengan jalan, yang merupakan perasaan yang baik. Jadi masa lalu itu hidup untuk sementara waktu. Saat itu, dia masih gadis muda. Ketika dia pertama kali ditetapkan oleh Tuan sebagai penerus raja, hatinya penuh kegembiraan. Ketika guru berada di atas, dia hanya bisa melihat ke atas, dan suatu hari, dia juga akan naik tahta. Dia merasa bangga berada di posisi ini sebagai tokoh terkemuka di pusat perhatian. Tiba-tiba suatu hari, dia memasuki pintu hidup dan mati. Pengalaman itu adalah mimpi buruk baginya, dan mimpi buruk itu terus datang kembali ketika dia memikirkannya. Yun Yun menenangkan pikirannya dan diam-diam memimpin kerumunan ke depan. Pintu hidup dan mati akan segera muncul di depannya, itu adalah tempat yang misterius. Itu selalu menjadi tempat terlarang bagi Sekte Yunlan. Tetapi Sekte Yunlan di masa lalu telah lama menghilang, dan hanya Song Tao yang tersisa dengan lautan awan. Sekali lagi, dia tinggal di tempat kultivasi Master Sekte dari Sekte Yunlan, dan suasana hati Yun Yun untuk sementara waktu. Sekte besar itu, nasib terakhirnya harus dibubarkan. Selain itu, setelah kegagalan, dia dipaksa untuk dibubarkan oleh Xiao Yan, meninggalkannya dalam situasi yang tragis di mana dia pergi ke Sankong. Lembah itu segera terlihat, melihat ke lembah tanpa dasar, dikelilingi oleh awan dan kabut. Xiao Yan merasa sedikit menyesal untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menemukan tempat untuk bermalam. Mengapa membuatnya begitu rumit? Akan sangat sulit untuk pergi ke dasar lembah. Dan dengan level Xiao Yan saat ini, saya khawatir itu akan sedikit sulit. Ai Fang juga takut akan kesulitan, jadi orang lain mungkin santai saja. Melihat ke bawah, Xiao Yan merasa sedikit pusing. Menjadi pejuang besar, negara tidak baik. Dia memaksakan senyum kepada Yun Yun dan berkata, "Yun, ini sulit." Yun Yun meliriknya dan berkata, "Tidak peduli betapa sulitnya itu, aku harus turun." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, berpikir, membiarkan dirinya turun dari tebing. Adou merangkak dengan malu-malu, itu benar-benar menyakiti wajahnya. Jika Anda bisa turun dengan martabat dan citra, Xiao Yan berpikir itu masih agak sulit. Yun San sialan ini, kultivasi masih memilih tempat yang sulit. Dapatkan saja ruang rahasia dan semuanya berakhir. Benar-benar menggertak. Begitu Anda memasuki lembah, orang lain tidak akan dapat menemukannya. Anda benar-benar dapat menipu diri sendiri. Anjing tua ini sudah mati. Xiao Yan memarahi Yun San berulang-ulang dari hatinya. Ketika dia memarahinya, dia merasa sangat nyaman dan tenang. Dan Ai Fang juga ragu-ragu, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Xiao Yan melihatnya dan berkata kepada Ai Fang, "Kemarilah dan biarkan Siang Gung memeluknya." Ai Fang datang dan membiarkannya memeluknya dengan lembut. Kemudian, Xiao Yan berbalik dan mencoba yang terbaik untuk melompat ke bawah lembah. Linger berteriak keras. Cailin berkata padanya, "Jangan khawatir, dia memiliki sayap di punggungnya." Linger sedikit terkejut. Dia memandang Kailin, jelas meragukan kata-katanya. Kailin tersenyum padanya lagi, dan berkata, keterampilan bertarungnya tidak berguna selama bertahun-tahun. Dia mulai melawan Kaisar Dou. Sekarang, dia akan meninjau pekerjaan rumahnya lagi. Linger mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Cailin berteriak, Dou Qi berubah menjadi sayap turun ke lembah. Mereka bertiga buru-buru membalikkan ki pertempuran mereka, merentangkan sayap mereka satu demi satu, dan turun satu demi satu.
Yun Yun berjalan perlahan. Yan Ran masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa di hatinya. Sayap putih Douki mengepak di udara dan melayang di sana. Dan skala warna membentangkan sayap ki pertempuran 7 warna. Dan warnanya cerah dan mempesona untuk sementara waktu. Dia melebarkan sayapnya dan terbang lebih dulu. Tidak mau ketinggalan, Linger juga membentangkan sayap Douki merah mudanya dan mengikuti Kailin dari dekat. Pada saat Xiao Yan jatuh ke lembah, kepalanya terasa sedikit tumpul, dan bahkan kekosongan pendek pun muncul. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu berani. Ai Fang dalam pelukannya tampak sangat nakal dan menatapnya dengan main-main. Xiao Yan menutup mata dan jatuh begitu saja. Keduanya sama-sama berat, dan mereka jatuh secara vertikal dan cepat untuk sementara waktu. Suara angin bersiul di telinga saya, dan saya melihat tebing curam berdiri tegak di depan saya, dan tiba-tiba, itu bergerak dan mundur dari depan. Ai Fang tertawa dan berkata, "Tuan, hari ini kita akan membuat pai daging." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar bunyi letupan, dan Xiao Yan membentangkan sayap besar di punggungnya, panjangnya beberapa meter. Itu adalah sayap yang terbuat dari sayap Heavenly Demon Phoenix. Xiao Yan mengerahkan energi pendendamnya dan mencoba yang terbaik untuk menggesek beberapa kali, tetapi dia hampir tidak bisa mengayunkan jarak dari sebuah titik. Dia menyerah dan membiarkan angin di lembah melayang turun sendiri. Hanya sesekali menggunakan dendam sendiri untuk mengipasi beberapa kali untuk menyesuaikan arah penerbangan. Awan dan kabut di lembah tampaknya telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan selalu sepadat itu. Xiao Yan hanya bisa melihat daerah sekitarnya sejauh 30 hingga 50 meter, dan lebih jauh lagi, itu sudah menjadi kabur. Tiba-tiba dia merasa bahwa keputusannya agak salah dan seharusnya ini melompat gegabah, tetapi untuk memikirkan cara lain. Yun Yun dan yang lainnya belum mendengar kabar dari mereka sejauh ini, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan dapat menemukan diri mereka sendiri. Impulsif. Orang berusia 10 tahun ini masih seperti pemuda yang terpana. Saya merasa seperti melayang di udara, tetapi sulit untuk melihat pemandangan di tanah dengan jelas. Jika tidak hati-hati, dia akan jatuh ke dasar lembah. Keringat menetes dari dahi Xiao Yan. Jantung saya berdetak kencang. Lompatan impulsif ini, saya takut bahwa saya harus membayar harga tertentu. Itu tidak sepadan dengan harganya. Angin di lembah bersiul. Xiao Yan perlahan berkibar di udara. Lembah yang begitu besar. Jika melayang seperti ini, kemana ia akan pergi? Jika Anda melewatkan gerbang hidup dan mati, apa gunanya datang ke sini? Kepala Xiao Yan pengap, tapi dia memeluk Ai Fang lebih erat lagi. Sungguh menyenangkan memeluk seorang wanita cantik. Dengan istri yang begitu cantik, hidup ini tidak indah. Tapi bagaimana menjadi luar biasa? Ditiup ke lembah oleh angin, dan kemudian jatuh di mana-mana. Memikirkan hal ini, hati saya sangat senang, ini juga semacam luar biasa. Apa hal yang indah? Ai Fang berjuang sebentar dan berkata, "Ayo santai, santai sedikit, kamu ingin mencekikku, apakah perlu banyak usaha untuk memeluk istriku?" Ketika Xiao Yan mendengarnya mengatakan ini, dia geli untuk sementara waktu, dan dia berkata, "Istri, itu juga wanita cantik." Embusan angin bertiup, Xiao Yan bergoyang sebentar, angin kencang membuatnya terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Mengambang di angin juga semacam kekhawatiran, siapa yang bisa tahu di mana dia mengambang. Hati Xiao Yan menegang, hidup dan mati ini benar-benar tergantung pada seutas benang. Cara mendarat dengan selamat, selalu mengambang seperti ini, selalu tidak jalan. Kemudian jatuh, gerakan sayap di belakang pengekangan Douki, rasakan sayap tulang bergoyang beberapa kali, dan tidak ada tanda-tanda penarikan sama sekali. Kekuatan Douki masih lebih lemah, yang benar-benar luar biasa. Kepala Xiao Yan pusing, dan dia merasa angin tiba-tiba menjadi lebih kuat. Angin di lembah sangat kencang, dan hanya dalam sekejap, tanah berguncang dan gunung berguncang. Angin kencang seperti itu jarang terjadi, dan Xiao Yan belum pernah mengalaminya beberapa kali. Sudah berakhir, sudah berakhir. Seorang Dou Master yang hebat di benua Douki ini di mana yang kuat seperti hutan, sangat lemah. Hanya dengan satu jari, orang bisa menusuk dirinya sendiri ke arah utara. Apalagi yang harus dibicarakan? Di antara pembangkit tenaga listrik, pejuang bintang 3 memang tidak mudah untuk dicampur. Xiao Yan sedikit cemas untuk sementara waktu. Jika dia tidak bisa mengendalikan diri, dia hanya bisa membiarkan angin bertiup. Jika bertiup seperti ini, dia mungkin akan pusing dan tidak dapat menemukan jalan kembali. Pintu hidup dan mati sebenarnya adalah pintu hidup dan mati.
Setelah embusan angin, saya merasakan tetesan hujan sekecil apapun jatuh dan membasahi kulit, dan itu dingin dan berdesir untuk sementara waktu. Sedang hujan. Saat malam menjelang, hujan ringan datang. Hujan seperti itu seharusnya hujan awal musim semi, atau hujan akhir musim gugur. Tapi itu jatuh di musim panas yang panas, hujan di musim ini seharusnya guntur dan kilat, dan angin dan hujan bercampur. Xiao Yan menyeka segenggam air hujan di pipinya, merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di lembah, merasa sedikit tertekan untuk sementara waktu. Jika waktu dapat dibalik, maka dia lebih suka memilih untuk tidak melompat, harus ada jalan masuk. Gunung itu benar untuk pergi langsung ke lembah. Dengan cara ini, Anda harus selalu memiliki pikiran yang lebih jernih, lebih tenang, dan emosi yang lebih tenang. Jangan impulsif. Impulsif itu tidak baik. Impulsif adalah monster, bahkan lebih menakutkan daripada monster. Itu tidak kembali normal. Badai petir terdengar kencang, dan hujan turun. Hujan pasang surut mengalir ke tubuh. Tidak hanya terasa dingin, tetapi juga perasaan pasang surut. Xiao Yan menatap lembah dengan takjub. Kabut tebal menghilang, hanya untuk melihat kolom hujan lebat turun seperti air terjun. Tetesan hujan memercik ke matanya, membuatnya tidak bisa membuka matanya untuk sementara waktu. Dengan cepat dia menundukkan kepalanya dan menyeka matanya dengan lengan jubahnya. Dia berkata kepada Ai Fang, kamu juga dari Gunung Yunlan. Lihat mengapa hujan deras di lembah ini, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhenti. Ai Fang gemetar, dia gemetar kepalanya dan berkata, tempat ini sangat berbeda meskipun jaraknya 10 mil atau 8 mil. Di sini cerah dan di sana berawan. Xiao Yan tertegun sejenak, jika ini masalahnya. Di lembah saat ini, satu sisi cerah dan yang lain berawan. Jika saya tinggal di angin dan hujan, sangat mungkin bahwa yang lain berdiri di bawah sinar matahari yang cerah. Matahari yang indah, surga tidak indah, hujan masih turun, dan angin bertiup kencang. Sayap di punggung Xiao Yan basah dan berat, dan sulit untuk mengapung. Itu mulai mengepak. Ketika orang-orang berada di hujan, mereka basah kuyup oleh tetesan hujan. Ai Fang di lengannya menggigil kedinginan, dan giginya bergemereta ke atas dan ke bawah. Xiao Yan tidak merasakan betapa dinginnya, membuat tubuh terasa hangat. Dia berjuang dan berolahraga, terkadang olahraga juga bisa melawan flu. Xiao Yan memandang Ai Fang dalam pelukannya, wajahnya memerah karena dia sangat kedinginan di tengah hujan lebat. Ketika Xiao Yan merasa sedih, hujan berhenti sebentar, dan kabut tebal di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Dia tampak turun di lembah, aneh di mana-mana batunya bergerigi. Tidak ada rumput yang tumbuh, hanya beberapa pohon sesekali bergoyang di lembah. Pemandangan seperti itu di luar dugaan Xiao Yan. Hujan turun sangat lama, tetapi tidak ada lumpur tempat di dasar lembah, dan terlihat sangat kering di mana-mana. Langit masih mendung, ada lapisan awan tebal yang menggantung, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda akan hilang. Anginnya juga jauh lebih ringan. Xiao Yan mengerahkan energi dendamnya, mencoba yang terbaik untuk membungkus sayap di punggungnya, dan mencoba turun. Tidak ada hujan, seharusnya lebih mudah untuk turun. Tetapi setelah mencoba menariknya kembali beberapa kali, sayap yang terentang masih tidak bergerak. Semangat juangnya masih lemah. Jika tingkat promosi tidak boleh lebih tinggi, pikirnya, gunakan sayap dengan mudah. Sayap seharusnya tidak menjadi masalah. Ai Fang di lengannya menatapnya dengan penuh harap, dan bertanya, Tuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turun? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kepingan salju jatuh diam-diam, jenis kelopak yang pecah halus. Mereka jatuh dengan lembut, begitu kelopak menyentuh pipi, mereka langsung meleleh ke dalam air, dan mereka terasa sejuk dan berdesir untuk sementara waktu. Merasa sejuk dan menyegarkan, suasana hati saya berkedut keras. Saya jatuh dari titik tinggi ke titik rendah. Orang-orang di lembah telah merasakan dua musim yang sama sekali berbeda. Lembah ini benar-benar mengungkapkan sedikit keanehan. Xiao Yan menarik napas tak berdaya, merasakan semburan udara dingin memasuki paru-parunya. Dia sangat kejam sehingga dia menggigil. Pikirannya sangat jernih untuk sementara waktu. Dia melihat kepingan salju dan tertawa sebentar. Dia berkata, istri yang cantik, bersiaplah. Lakukan pendaratan darurat. Baru saja saya menyuntik douki ke sayap. Bahkan ketika saya menutup sayap, saya menyuntikkan douki. Lalu, sekarang saya menarik douki. Ketika orang gugup, pikiran mereka menjadi kosong. Balas dendam ditarik, dan mereka berdua jatuh lurus ke bawah untuk sementara waktu, dan kecepatannya cepat dan keras. Ai Fang gugup dan menjerit.
Lihatlah puluhan meter dari tanah. Dan ada batu aneh besar di bawah. Lihat itu. Itu akan menyentuhnya. Xiao Yan dengan cepat mengerahkan ki pertempurannya dan menyuntikkannya ke sayapnya. Mendengar bunyi gedebuk, sayapnya menyebar, melayang, dan melayang di udara. Xiao Yan menghela nafas panjang dan akhirnya selamat. Namun, dia melihat hembusan angin bertiup, yang menarik mereka berdua ke udara. Salju juga tumbuh lebih tebal saat ini, seperti bulu angsa, dan satu demi satu jatuh ke tanah. Itu seperti ledakan. Xiao Yan tertiup angin dan berputar ke udara, dengan hati menggantung. Orang-orang juga mengikuti angin untuk memperlambat dan kemudian bergegas naik dan turun. Setelah ini berlangsung selama 1 jam, kepala Xiao Yan mulai pusing, dan orang itu juga berubah menjadi manusia salju, dengan sehelai bulu putih di tubuhnya. Ai Fang langsung masuk ke dalam pelukannya. Xiao Yan menepuk bahunya dan menghiburnya. Oke, itu akan segera berakhir. Jangan khawatir, jangan terburu-buru. Tanah yang masih kering saat hujan sekarang ditutupi dengan lapisan sikat putih, seolah-olah ditaburi garam asin. Xiao Yan memikirkan tindakan balasan dengan cepat. Jika dia mengambil kembali semangat juangnya saat ini, apa efeknya? Apakah itu jatuh lebih dulu, atau tersapu ke langit oleh angin? Sayap di belakangnya masih berkibar kipas oleh angin. Dia pikir, bahkan jika dia tidak menyuntikkan energi dendam ke dalamnya, itu akan masih berkipas seperti ini. Selama ada angin, kamu harus tetap di langit. Langit mulai gelap, dan salju masih turun, dan sepertinya tidak akan berhenti. Apakah salju ini akan turun malam berikutnya? Masih ada angin, masih bersiul, cuaca macam apa ini? Ah, Xiao Yan menepuk-nepuk salju di tubuhnya, dan juga menepuk Ai Fang untuk sementara waktu. Wanita di lengannya sedikit mengantuk dan sedikit memejamkan matanya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa salju yang begitu lebat membuatnya tertidur seperti ini itu benar. Jika kamu sakit karena kedinginan atau semacamnya, apa yang harus kamu lakukan di lembah kosong ini? Xiao Yan menepuk wajahnya dengan penuh semangat. Dia berkata, bangun, bangun, jangan tidur lagi. Kamu tidur seperti ini, saya khawatir saya akan kedinginan dan sakit. Tetapi Ai Fang masih memejamkan mata, terlihat sangat malas. Bagaimanapun juga, wanita adalah wanita, dan konstitusi mereka terlalu lemah untuk menahan serangan pilek yang parah. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Pada cuaca seperti itu, hanya bisa menunggu. Langit benar-benar gelap, tapi untungnya ada kepingan salju di latar belakang, sehingga tanah bisa terlihat dengan jelas. Tangan Xiao Yan yang memegang Ai Fang terasa sedikit mati rasa. Perasaan indah yang mengawali hari sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, dia merasa itu semacam beban. Secantik apapun seorang wanita, sekali kamu memegangnya dalam waktu yang lama, kamu akan merasa lelah di hatimu. Saat ini, dia bukan lagi seorang wanita, tetapi sesuatu yang dia pegang di lengannya, berat dan lurus ke pinggang tekan ke tikungan. Xiao Yan merasa tak berdaya di hatinya untuk sementara waktu. Dia mengambil inisiatif untuk menahan orang itu, dan tidak ada yang memaksanya. Apalagi, setelah memeluk orang itu, dia berbalik dan melompat turun tanpa memikirkannya. Yang salah hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Xiao Yan rasa sakitnya hanya bisa ditelan di perutnya. Dia masih ditiup angin di langit. Lembah ini, yang tampaknya tidak terlalu besar, tidak peduli bagaimana angin bertiup, ternyata berbalik di tempat dia berharap untuk membiarkan angin bertiup, tapi angin hanya mengubahnya menjadi lembah. Xiao Yan bertanya kepada Ai Fang, kamu biasanya sering berjalan di atas salju. Ai Fang menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, hanya ada salju di musim dingin. Xiao Yan tidak menganggapnya aneh. Karena ada salju di musim dingin, mengapa? Di lembah ini, hujan dan salju turun dalam 1 hari. Orang-orang telah melewati musim dingin dan musim panas yang keras. Siapa yang tahan? Gerbang hidup dan mati ini memang melayang di tepi hidup dan mati. Angin masih mengaum, kepingan salju berputar, menari di langit. Xiao Yan menari di langit, tapi dia terus bergumam di dalam hatinya, kemana dia melayang. Hati Xiao Yan sangat cemas. Salju telah tumbuh lagi sepertinya tidak ada waktu ketika angin bertiup, yang membuat orang merasa putus asa. Kapan salju jenis ini akan berakhir? Tidak akan pernah berakhir. Hati Xiao Yan naik turun, dan dia gelisah. Sepasang sayap masih mengepak, dan dia berusaha keras untuk menahan dendam, tetapi tidak berhasil, tidak sama sekali. Grid Dousi benar-benar tidak baik. Jika Anda ingin menjadi kuat, Doudi adalah pilihan pertama. Xiao Yan merasa sedikit tersesat untuk sementara waktu. Rasa tergelincir dari pembangkit tenaga listrik puncak memang tidak terlalu menyenangkan.
Ai Fang membuka matanya sebentar, dan dia berkata dengan gugup, ada gerakan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, hatinya juga menjadi gugup, apa yang akan terjadi di lembah ini. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Apa yang bisa disembunyikan lembah kecil ini? Xiao Yan sangat khawatir untuk sementara waktu. Jika ada sesuatu yang tersembunyi di lembah ini, maka benda ini pasti sangat kuat. Xiao Yan mendengarkan dengan seksama, dan tentu saja, ada suara dengungan, suaranya menyedihkan dan suram, seperti suara monster, tetapi juga seperti suara manusia, terdengar menakutkan. Xiao Yan tertegun sejenak, mungkinkah ada sesuatu yang manusia dan binatang di lembah ini? Ini adalah hal yang langka. Tapi pikirkanlah, itu bukan apa-apa, itu tidak menakutkan jika itu manusia, dan bahkan lebih tidak menakutkan jika itu adalah binatang. Jika itu manusia dan binatang, apa yang harus ditakuti? Dia sebenarnya sedikit gugup, tapi dia hanya menghibur dirinya sendiri. Di lembah ini, salah satu dari 3 jenis objek sangat menakutkan. Xiao Yan menenangkan pikirannya. Dia tetap bisa terbang di langit, jika itu di bawah tanah, itu akan sengsara. Itu akan menyerang dengan sangat keras, diperkirakan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Iblis itu kuat, dia pernah melihat mereka sebelumnya. Begitu mereka menunjukkan kekuatan mereka, agresi mereka masih sangat ganas, dan dengan peringkat mereka saat ini, saya khawatir mereka tidak dapat menahan serangannya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Ai Fang, apakah kamu takut dimakan monster? Ai Fang tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa Xiao Yan sedang berkonsultasi dengannya, dan mungkin perang akan segera dimulai. Jadi kemana Anda pergi, apakah itu di Xiaoyan, atau kemana Anda pergi, tetapi kemana Anda bisa pergi? Aku tidak bisa terbang sendiri. Apa dosa? Deru Wu semakin dekat, dan kedengarannya semakin suram, mungkinkah itu segera datang? Bagaimana bisa begitu cepat, lebih cepat dari kecepatan terbangnya sendiri di udara? Xiao Yan sedikit khawatir untuk sementara waktu. Dengan kecepatan yang begitu cepat, dia bukan lawan sama sekali. Itu akan menyerang dengan keras, benar-benar tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di lembah ini, ia seharusnya bertahan selama bertahun-tahun, dan ia juga beradaptasi dengan lingkungan di sini, dan ia takut memiliki trik tertentu. Xiao Yan khawatir untuk sementara waktu. Adapun Yun Yun, mengapa dia tidak dapat ditemukan saat dia paling kritis? Ketika Xiao Yan adalah yang paling cemas, dia merasakan sedikit kebencian terhadapnya. Pembangkit tenaga listrik puncak dari Doushen 9 peringkat, selalu seperti ini. Begitu suaminya membutuhkan perlindungannya, dia tidak dapat menemukan bayangannya. Xiao Yan merasa sedikit kesal untuk sementara waktu. Bagaimana saya tidak mengganggu, ketika hidup dan mati dipertaruhkan, ketika hidup saya terancam, saya tidak berdaya untuk sementara waktu. Bagaimana tidak kesal, mengganggu. Selain itu, Ai Fang dalam pelukannya semakin berat, yang merupakan pujian dari pembalasan dendamnya sendiri yang tak henti-hentinya. Jika saat ini, energi dendam di tubuhnya habis, Xiao Yan memiliki kepala besar untuk sementara waktu. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Kenapa begini? Kenapa begini? Apakah itu kecerobohan Anda sendiri? Xiao Yan berpikir dengan frustrasi. Xiao Yan memeluk Ai Fang lebih erat, dan pada saat yang sama memberinya ciuman keras di wajahnya. Jika Anda membayar, Anda akan diberi hadiah. Ai Fang terbangun oleh tindakannya dan berkata dengan tidak puas, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, mintalah istriku untuk hadiahku. Ai Fang memelototinya tidak puas, dan berkata, lihatlah air liur yang kamu buat di wajahku, aku benci itu. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan berani, kenapa aku membenci suamiku? Selama suamiku mengendurkan tangannya, kamu akan jatuh, bukankah kamu takut? Ai Fang berkata dengan marah, pergi ke neraka, hanya berpikir untuk menjatuhkan istrimu. Apakah itu masih laki-laki? Kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu. Xiao Yan ingin menggoda Ai Fang untuk sementara waktu, ketika dia melihat awan hitam melayang di atas. Itu berkibar sembarangan di udara, membuat suara rengekan dari waktu ke waktu. Suara itu sepertinya berasal dari pusat awan gelap. Itu tragis dan mengerikan. Suara seperti itu membuat hati Xiao Yan merinding. Monster macam apa ini? Hatinya tiba-tiba ditarik oleh sesuatu, dan sepertinya ada perasaan yang menyakitkan. Awan gelap semakin dekat, dan benda hitam itu terkadang bulat, terkadang persegi, terkadang naik, terkadang turun. Xiao Yan terombang-ambing oleh angin. Melihat bahwa dia akan bertemu awan gelap, Xiao Yan menjadi gugup,
dan setetes keringat seukuran kacang jatuh. Hembusan angin lagi bertiup, dan Xiao Yan memberikan pukulan yang ganas, dianggap bahwa dia menghindari awan gelap, dan hati Xiao Yan ditangguhkan sebelum dia jatuh. Ini adalah bahaya, dan bahaya ini akan membunuh orang. Ketika Xiao Yan gugup, dia benar-benar lupa menggunakan douqi, sayap di punggungnya mengendur untuk sementara waktu, dan orang itu terus jatuh. Sayap di punggung Xiao Yan kehilangan dendamnya, jadi dia membiarkan angin bertiup dan perlahan jatuh. Salju di tanah menerangi langit dengan sangat terang sehingga Xiao Yan bisa melihat semua yang ada di tanah. Mendekat, tanah ada di depan Anda. Selama itu jatuh ke tanah dengan aman, maka bahaya ini akan berakhir. Selama aman, maka tidak ada lagi masalah. Selama itu jatuh ke tanah, Ai Fang di tangannya dapat menjaga dirinya sendiri, dan kemudian beban akan dihilangkan. Xiao Yan memegang Ai Fang dan perlahan mendarat ke tanah. Awan gelap di langit berubah, dan itu berubah menjadi monster dengan kepala dan tubuh manusia. Perlahan-lahan melangkah maju dan berjalan turun dari langit. Mungkinkah itu monster level Douzun? Pada level monster ini, hanya Yun Yun yang bisa menghadapinya. Dia sendiri sedikit tidak berdaya. Bagaimana mungkin ada monster peringkat Douzun di lembah kecil ini? Itu tidak bisa dianggap enteng. Jatuh ke tanah dan jatuhkan Evan. Xiao Yan melepas penggaris berat Suan di punggungnya dan memegangnya di tangannya. Penguasa ini adalah alat penyelamat hidupnya. Seringkali, dia akan membawanya di tangannya dan membawanya, dan dia akan memiliki ketenangan pikiran. Seringkali, senjata ini mungkin tidak banyak membantunya, tetapi dia masih suka memegangnya di tangannya. Begitu dia memegangnya di tangannya, ada semacam kepercayaan di hatinya. Ayo bertarung, apakah kamu masih takut dengan pertempuran? Saya tidak tahu berapa kali saya telah bertarung dalam pertempuran besar dan kecil, dan saya masih peduli dengan pertempuran kecil seperti itu. Hati Xiao Yan berpura-pura santai. Salju masih turun tiba-tiba, dan serpihan salju besar jatuh di Xiao Yan, membuatnya terlihat lebih bebas dan mudah dan elegan, dan lebih mematikan. Dia melambaikan penguasa Xuanchong di tangannya. Penguasa Xuanchong yang berat menyapu udara, dan kepingan salju yang menyentuhnya langsung meleleh menjadi tetesan air. Tanpa sadar, Xiao Yan menyuntikkan douqinya ke dalamnya. Penguasa berat Xuan itu sekarang mematikan. Selama dia mau, selama dia mengayunkannya, maka kepingan salju di langit akan berubah menjadi uap air. Xiao Yan mengerahkan energi pendendam di tubuhnya. Dia harus menghadapi binatang buas ini. Hanya dengan mengalahkannya dia akan aman di lembah ini. Musuh yang tangguh ada di depannya, dan di samping sofanya tergeletak seekor serigala. Ini tidak akan ditoleransi, benar-benar tidak bisa ditoleransi. Dia mengangkat penguasa berat Xuan dan melambaikannya dengan tegas. Penguasa Xuanchong jatuh dan meluncur melintasi angin, menyebabkan semburan suara siulan yang terdengar di embusan angin. Garis kuning pucat menggambar busur indah di salju putih, dan kepingan salju di langit terhalang darinya, seolah-olah stagnan. Sepotong bola salju yang dipotong dengan cepat berputar di udara, dan segera menumpuk menjadi bola salju besar. Saat bola salju menggelinding, itu semakin menumpuk, dan segera menggelinding menjadi bola super besar. Xiao Yan mendengus, dan bola itu menghantam monster itu dengan kepala banteng. Melihat bahwa bola salju besar akan mengenai monster itu, dia melihat monster itu mengulurkan tangan, mendorongnya dengan ringan, dan menahan bola salju di tempatnya. Dia tertawa dan berkata, dengan tangan ini apakah kamu juga ingin berdiri di lembah ini? Haha, nak. Itu terlalu sadar diri. Aku melihat monster itu berusaha. Bola salju meledak, dan kepingan salju halus berguling di langit. Dalam sekejap, ratusan bola salju meluncur, dan mereka berguling semakin besar. Hanya dalam beberapa saat, ratusan bola salju super besar meluncur. Mata Xiao Yan diluruskan. Metode monster ini benar-benar tangguh. Melihat lawan melambaikan tangannya, ratusan bola salju besar ini menekan Xiao Yan dan Ai Fang dari segala arah. Xiao Yan melambaikan penggarisnya yang dalam dan menamparkan bola salju itu dengan keras. Monster itu tertawa terbahak-bahak, dan dia berteriak, bermain dengan iblis bantengku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Xuan Chongqi bertemu dengan bola salju besar yang menggelinding, dan itu seperti pisau tajam yang menebas lobak. Hanya dalam sekejap, lusinan bola salju terbelah, dan gerakannya cepat dan rapi. Setan banteng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik, jika Anda hanya membutuhkan begitu banyak usaha, maka Anda tidak akan ada di lembah ini. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menuangkan energi dendam ke dalam bola salju.
Saya melihat bola salju yang berputar datang secara vertikal untuk beberapa saat. Xiao Yan menamparkan keras dengan penguasa Xuanchong, hanya untuk mendengar beberapa poni. Penguasa Xuanchong menamparkan bola salju seolah-olah ditampar pada balok batu keras, dan pergelangan tangannya mati rasa. Bola salju terbang dengan desir. Xiao Yan malu-malu untuk sementara waktu, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ai Fang melihat bola salju terbang lurus satu persatu, dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Terburu-buru, dia berteriak, "Yehuo, cepatlah menggunakan api yang berbeda, aku akan menyuntikkan dendam padamu." Xiao Yan buru-buru menggunakan ki pertempurannya untuk mendesak api aneh keluar dari tubuhnya, lalu dia mengendalikan api aneh dengan persepsi jiwanya dan menembakkannya langsung ke bola salju. Ai Fang juga buru-buru mengendalikan dendamnya dan menyuntikkannya ke dalam api aneh. Api berkobar untuk sementara waktu, dan menembak bola salju. Niu Mo sangat terkejut untuk sementara waktu. Dia menatap Xiao Yan sebentar, dan kemudian dia tertawa, anak itu masih sedikit mampu. Tetapi sepertinya saya telah kehilangan mata saya. Nak, ya, sapi tua itu seharusnya cobalah. Coba kamu. Saat dia berbicara, tangan kanannya mengeluarkan energi balas dendamnya, dan dengan pukulan di langit di mana kepingan salju beterbangan, kepingan salju membeku dalam sekejap, dan es batu perlahan mengkristal, dan dalam sekejap mata, mereka terbentuk. Dinding es yang panjang menginjak dinding es, dan dengan pukulan acak, beberapa dinding es terbentuk di sekitar Xiao Yan, dan dia dikelilingi olehnya untuk sementara waktu. Xiao Yan dan Ai Fang dengan penuh semangat mengerahkan ki pertempuran mereka dan menyemprotkan api aneh. Mereka melelehkan dinding es lebih cepat, dan dinding es yang dibentuk oleh iblis banteng lebih cepat. Kecepatan pelelehan tidak pernah bisa lebih cepat dari kecepatan pembekuan. Jika ini terus berlanjut, habisnya dendam adalah masalah lain. Hati Xiao Yan sangat cemas untuk sementara waktu. Bagaimana ini bisa baik? Atau dia akan dibekukan di sini oleh iblis banteng ini? Melihat dinding es yang menjulang tinggi di sekelilingnya, tangan Xiao Yan gemetar. Jika Anda menyemprotnya lagi, Anda akan benar-benar kelelahan. Horor, benar-benar menakutkan. Setan banteng berdiri di dinding saat ini, membungkuk dan menatap mereka sambil tersenyum. Begitu dia menginjaknya dengan ringan, es batu besar jatuh dari atas kepalanya. Xiao Yan buru-buru menyemprotkan api aneh ke es batu, dan es batu meleleh dalam sekejap. Setan banteng menatapnya sambil tersenyum. Dia jelas tidak terburu-buru, dan menginjak es batu lainnya. Xiao Yan sedikit kesal, iblis banteng ini jelas ingin mengolok-oloknya. Bermain seperti ini, berapa lama akan berakhir? Dendamnya jelas tidak ada habisnya. Tapi milikku akan segera habis. Setelah memainkan permainan semacam ini untuk sementara waktu, Niu Mo jelas lelah. Ketika dia meremas tangannya, dinding es meledak dengan keras, serpihan es terbang kemana-mana, dan dinding runtuh dengan bunyi gedebuk. Rasanya seperti gunung jatuh. Xiao Yan pingsan sebentar, jika dinding es ini mengenainya, apakah dia masih hidup? Bunuh, benar-benar membunuh. Dia meraung, mengangkat tangan kanannya dan berteriak, beri aku kekuatan. Saya melihat kilatan cahaya merah, dan es batu langsung meleleh menjadi air, dan kemudian mengalir dengan keras. Setan banteng melihat pemandangan ini dan sedikit terkejut untuk sementara waktu. Kekuatan seperti itu benar-benar kekuatan super. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia takut dia tidak akan mampu melawan kekuatan ini. Xiao Yan sangat senang ketika dia melihat bahwa gerakan ini efektif dan akhirnya memecahkan formasi es yang mematikan. Dia menghela nafas lega dan ingin beristirahat sebentar. Tapi saya melihat setan banteng berjalan dengan langkah mudah, memegang awan hitam di tangannya. Dia berteriak pergi. Dia melihat awan tiba-tiba berubah menjadi tumpukan benda hitam yang terbang ke arahnya dengan suara bersenandung. Xiao Yan melihat bahwa itu adalah sekelompok tawon, dan mereka terbang ke arahnya. Mengambil keuntungan dari api aneh di tangannya, dia dengan keras menyemprotkannya ke tawon. Tetapi tawon itu tidak takut, dan masih bergegas dengan berani. Dan ketika dia melihat api yang aneh, dia menelannya dalam satu gigitan. Xiao Yan tertegun untuk sementara waktu, ini adalah sekelompok lebah api. Setelah mereka makan api, mereka akan menyengat, dan begitu racun masuk ke dalam tubuh, mereka akan langsung mati. Xiao Yan dengan bersemangat menamparnya dengan telapak tangan. Telapak tangan ini menggunakan seluruh kekuatannya, hanya untuk melihat Douki berguling dan menyerang tawon dalam badai salju. Angin dan salju meleleh ke dalam air untuk sementara waktu dan menamparkan tawon, menyebabkan koloni lebah menjadi kacau, berdengung dan melarikan diri.
Ternyata mereka sebenarnya takut air. Selain bahagia, Xiao Yan dan Ai Fang mengerahkan semangat juang di tubuh mereka untuk meniup kepingan salju dengan keras ke dalam air dan menekannya ke arah tawon. Lebah api melarikan diri untuk sementara waktu. Melihat tawon terbang menjauh, Xiao Yan merasa sedikit pingsan untuk beberapa saat. Ini hanya iblis banteng dan sekelompok lebah api. Siapa yang tahu apa yang ada di belakang? Dia sedikit khawatir, dan energi dendamnya habis. Jika ada sesuatu yang lain, dia hanya bisa ditangkap. Sosok yang dulu cemerlang, Dou Di yang terkenal, juga jatuh ke dalam masalah. Dia melemparkan beberapa kihui dan biru pucat ke dalam mulutnya, menelannya di perutnya, dan merasakan gelombang ki pendendam melonjak. Ayo, Xiao Yan berpikir, yang terakhir bertemu musuh. Selama mereka bertahan, mungkin Yun Yun dan yang lainnya akan datang. Di tempat sebesar itu, mereka masih bisa tersesat. Melihat akhir dari serangan Xiao Yan, tawon terbang kembali berdengung untuk sementara waktu. Xiao Yan melihat tawon terbang, dan merasa sedikit pusing untuk sementara waktu. Menghadapi tawon yang tidak takut api aneh, dia sedikit takut bagaimana dia bisa mencairkan begitu banyak salju. Benda-benda ini menyengat sampai mati. Dia tampak pada Ai Fang dengan linglung untuk melihat apakah dia punya saran bagus, tetapi Ai Fang menatapnya dan tertawa. Xiao Yan sedikit kewalahan oleh tawa semacam ini. Dalam situasi yang berbahaya saat dia masih ingin tertawa, dia benar-benar tidak takut pada kekuatan. Xiao Yan bertanya dengan heran, apakah kamu tidak takut mati? Ai Fang tersenyum dan berkata, siapa yang tidak takut mati? Dan siapa yang tidak takut mati? Di depan kata, kematian, semua orang sama, semua orang takut. Xiao Yan menunjuk ke lebah api dan berkata, kematian akan datang, keadilan akan datang. Ai Fang memelototinya dan berkata, lihatlah belas kasihanmu, ini saya hanya membuat Anda takut. Saya pikir Anda harus punya solusi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sama sekali. Jika ada, saya tidak akan berdiri di sini dan menunggu. Dia berkata, karena tidak takut api, maka kamu dapat membuang api dan membiarkan mereka mengambilnya. Xiao Yan menatapnya dengan terkejut dan berkata, apakah kamu pikir mereka akan bertarung? Ai Fang berkata dengan nada terkejut, tersenyum, cobalah, Anda bisa tahu persis apa itu. Anda tidak akan tahu sampai Anda mencobanya. Xiao Yan berpikir itu masuk akal, jadi dia membiarkan api aneh keluar dari 10 jarinya, dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengendalikan mereka agar lari. Begitu lebah api melihat api aneh, api itu mengejarnya. Xiao Yan senang ketika dia melihatnya. Ai Fang juga mengatakannya dengan benar. Setelah memikirkannya, saya menemukan alasannya. Karena mereka memakan api, mereka selalu perlu menggunakan api untuk memberi mereka makan. Tidak peduli seberapa keras mereka meninggalkan api, akan ada masalah. Mereka pasti sekarang mereka sangat membutuhkan api. Sudah lama, jika mereka jauh dari api, mereka pasti sangat bersemangat. Pada saat ini, lemparkan sedikit api ke mereka, lalu ambil. Xiao Yan tertawa, jika demikian, maka dia tidak perlu terlalu banyak dendam tidak akan mengakibatkan habisnya dendam. Dia tersenyum bahagia untuk sementara waktu. Otak Ai Fang masih cukup, dan setelah beberapa saat dia menemukan alasannya. Segera setelah api dibuang, lebah api berkerumun dan saling menggigit. Oke, Xiao Yan berteriak keras di dalam hatinya, selama mereka menggigit akan ada korban. Lumayan. Xiao Yan sesekali melemparkan untayan api aneh ke dalam koloni lebah. Begitu api memasuki koloni lebah, lebah api itu mati-matian menyambarnya. Menyaksikan mereka merampokku dan menginjak-injak satu sama lain. Xiao Yan ingin berteriak. Pada saat ini, angin di langit berhenti. Salju juga berhenti, dan kepingan salju di tanah menghilang dengan cepat. Hanya batu-batu yang bersinar dengan cahaya putih, yang muncul sedikit di malam yang gelap. Cahaya, lebah api itu juga menghilang. Sepertinya bahwa mereka juga takut akan kegelapan. Xiao Yan memeluk Ai Fang dan perlahan-lahan bergerak maju di sepanjang jalan batu. Mereka tidak berani berjalan terlalu cepat, karena takut jatuh ke sesuatu yang tak terlihat di selokan. Aku merasakan tanah bergetar hebat. Xiao Yan menggigil di tanah karena terkejut. Di mana ini? Dia panik dan memimpin Ai Fang untuk bergerak beberapa langkah ke depan. Begitu dia berdiri di atas batu besar, dia melihat kemerosotan tiba-tiba di depannya, dan seluruh bagian tanah runtuh. Kemudian, gumpalan asap naik, dan kemudian percikan api muncul secara sporadis.
Xiao Yan berpikir, mungkin ini adalah api yang dimakan oleh lebah api sedang menyala. Begitu saya memikirkan hal ini, saya melihat sebuah suara dengungan keras, dan sekelompok besar lebah api naik ke langit. Setelah kawanan menghilang, awan asap melayang keluar, dan percikan api juga berubah menjadi gumpalan api. Asap menjadi lebih tebal dan nyala api menjadi lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, hanya terdengar ledakan, dan kolom api melonjak ke langit. Tanah bergetar hebat. Xiao Yan menyadari sejenak bahwa itu adalah letusan gunung berapi. Dia buru-buru menyeret Ai Fang dan berlari kembali. Begitu dia lari dari tempat itu, magma merah berapi-api bergegas, dan tanah dia berdiri di atas runtuh. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, magma selalu mengejar di belakang. Xiao Yan kehabisan napas untuk sementara waktu. Dia bahkan pingsan. Jika dia berlari seperti ini, dia harus membiarkan magma menelannya. Letusan gunung berapi yang mengerikan. Xiao Yan berlari beberapa langkah dan menemukan bahwa Ai Fang tidak mengikuti, jadi dia bergegas kembali, menariknya ke atas dan kemudian berlari dengan putus asa. Begitu mereka lari dari tempat itu, mereka melihat api merah lava bergegas melewati. Xiao Yan menyeka keringat di kepalanya, dan merasa bahwa Ai Fang menyelinap keluar, kakinya lemah, dan dia duduk di tanah. Dia dengan cepat memeluk pinggangnya, dan berlari ke depan dengan cepat. Mereka terus berlari, dan lahar di belakang mereka terus bergulir dan mengalir. Asap mesiu tebal membubung ke langit, dan api yang menyilaukan menyala. Pemandangan seperti itu benar-benar menakutkan. Akhirnya, saya tidak bisa lari lagi. Saya tidak bisa lari lagi. Keduanya duduk di batu dan berpikir, ayolah. Bahkan jika mereka terendam, mereka tidak akan bisa lari. Magma berhenti mengalir. Keduanya menghela nafas lega untuk sementara waktu, dan terengah-engah. Magma yang deras seperti lautan api, menutupi lembah dengan lebat, suara menderu memekakkan telinga, dan asap mesiu ada di mana-mana dari waktu ke waktu. Di langit api, pilar api seperti kembang api naik ke langit, sesaat di langit. Langit bersinar terang, Xiao Yan melihat pemandangan yang jauh dan menghela nafas sebentar. Seberapa berbahayakah lembah kecil ini? Dia terus menggelengkan kepalanya dan menggerakkan kakinya yang lelah beberapa kali. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Xiao Yan berpikir, dia masih harus berlatih. Jika dia tidak berlatih, dia takut dia tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya di masa depan. Ini bukan akhir yang dia ingin. Dia tersenyum dan melirik Ai Fang, melihatnya menundukkan kepalanya dengan frustrasi. Dia tampak lesu. Dia jarang menghadapi bahaya seperti itu dalam hidupnya, tetapi kali ini, dia menghadapi semuanya. Suara gemuruh berangsur-angsur berkurang, semburan api juga menjadi lebih kecil, dan asap mesiu perlahan menghilang. Letusan gunung berapi berakhir, mungkin perlu beberapa waktu untuk menunggunya meletus lagi. Selama periode waktu ini, saya mungkin kita akan menemukan cara untuk melarikan diri. Selama ada cara yang baik, maka tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Menghadapi aliansi dunia bawah jauh lebih tenang dari ini. Ini benar-benar fatal. Xiao Yan melihat kawah yang secara bertahap berhenti menyembur, hati saya dipenuhi emosi untuk sementara waktu. Itu adalah kesalahan. Itu adalah kesalahan. Di tempat yang tidak dikenal, saya harus bergegas. Konsekuensi dari terburu-buru ini adalah risiko serius dan ketakutan besar di hati saya. Tapi setelah itu semua, saya menjadi tenang. Dengan suara itu, tempat di mana tanah runtuh perlahan pulih kembali. Tanah berbatu terbuka lagi. Beberapa pohon soliter berdiri samar tidak jauh. Tanah bergoyang, menambahkan sedikit depresi pada secara bertahap lembah yang menenangkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.